tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Ya, jangan-jangan kalau mereka minta pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbahaya atau yang tidak pada tempatnya. Namun ketika ada Arab Badui yang tidak terlalu paham masalah adab-adab lalu bertanya dan ternyata Nabi SAW menjawabnya, maka ini tentu saja menjadi kebahagiaan bagi mereka semuanya. Jayyid, ahsan. Halakal mal wa ja'al 'iyal. Apa maksud ini? Halakal mal wa ja'al 'iyal. Apa maksudnya halakal mal? Al-mal di situ apa maksudnya? Nah, fadhal. Al-mal maksudnya binasa harta mereka ataupun hewan-hewan mereka, dan juga keluarga-keluarga mereka juga sudah Al-mal apa artinya al-mal? Harta. Semua yang dimaksud bisa harta, bisa juga hewan tunggangan. Hewan tunggangan maksudnya. Nah, kenapa bisa hewan tunggangan diartikan dengan mal di sini? Karena hewan tunggangan harta juga. Nah. Atau dia adalah sarana untuk mendapatkan harta. Ya, ahsan. Ya. Wa ja'al 'iyal. Apa artinya ja'al 'iyal? Keluarga mereka lapar. Nah, ja'. Baik, ahsan. Fad'ullaha lana farafa'a yadayhi. Apa hukum fikih yang bisa diambil dari farafa'a yadayhi? Ketika diminta, maka beliau langsung mengangkat kedua tangan beliau. Yang dekat-dekat dulu. Mau menjawab? Nah, fadhal. Cepat. Bismillah. Ada yang dapat jadi bolehnya berdoa di atas mimbar. Bolehnya apa? Berdoa di atas mimbar dengan mengangkat tangan. Berdoa mengangkat tangan pada waktu hari Jumat. Kapan itu? Berdoa, imam khatib mengangkat tangan berdoa pada waktu hari Jumat. Kapan itu? Dibolehkan, disyariatkan. Pada setiap Jumat? Pada setiap khutbah Jumat imam mengangkat tangan pada waktu berdoa? Atau kapan? Ya. Pada saat berkhutbah, setiap khutbah imam mengangkat tangan. Khutbah Jumat. Siapa yang bisa melengkapi? Nah, fadhal. Bolehnya mengangkat tangan pada saat khutbah untuk doa istisqa. Doa istisqa. Doa istisqa, ya. Bolehnya khatib mengangkat tangan pada saat khutbah Jumat karena doanya doa istisqa yang memang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dan juga menunjukkan bahwa tidak harus angkat tangan. Sekarang mengangkat tangan. Iya, sekarang ini beliau mengangkat tangan. Tapi waktu itu beliau mengangkat tangan, langsung mengangkat tangan. Beliau tidak apa? Ada dua yang biasanya dilakukan pada saat istisqa. Apa itu? Tidak dilalui dengan solat. Bahwa doa istisqa kadang tidak perlu didahului dengan solat, langsung saja doa. Dan yang kedua, tidak harus siapa? Nah, fadhal. Tidak harus menghadap kiblat. Ya, waktu itu beliau langsung angkat tangan dan beliau tidak menghadap kiblat. Padahal biasanya dalam kesempatan solat istisqa, setelah beliau solat lalu berkhutbah, lalu ketika mau solat, ketika mau berdoa beliau menghadap ke kiblat. Taib. Wa man ara fis sama'i qaza'ah
fawalladhi nafsi biyadihi ma wada'aha hatta saras sahabu amsalal jibal. Apa maksudnya ini? Kalimat-kalimat tadi. Wa ma nara fis samai qaza'ah fawalladhi nafsi biyadihi ma wada'aha hatta saras sahabu amsalal jibal. Yang belum. Cepat. Hah? Oh, sudah mau. Baik. Kok gitu kita bahas dulu ya. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah. Sudah ambil? Hah? Baik. Bab yang baru. Yang penting antum tahu ya, paham apa yang telah dipelajari. Nah. Jadi kita harapkan selalu di murojaahnya pelajaran-pelajarannya, walaupun ditanya atau tidak ditanya, walaupun ada hadiah atau tidak ada hadiah, ya. Harap selalu di murojaah karena setiap yang kita pelajari adalah amanah untuk kita amalkan dan kita sebarluaskan. Baiklah khos sekalian, tersisa pada kita 2 bab. Bab yang ketiga dalam Kitabul Istisqa, ya. Bab at-ta'awudz 'inda ru'yati rih wal ghaim wal farah bil matar. Bab tentang at-ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah, isti'adah. 'Inda ru'yati rih, ketika kita melihat rih, angin, wal ghaim, dan mendung, awan mendung, wal farah bil matar, dan perasaan bergembira ketika turun hujan. Jadi bab tentang berlindung kepada Allah ketika melihat ada angin kencang dan awan mendung, dan ketika ternyata hujan yang turun maka kita bergembira dengan nikmat tersebut. Hadis yang ke-518, hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a makhilatan fis sama', ketika beliau melihat makhilah fis sama'. Makhilah maksudnya awan gelap, ya, awan-awan yang menandai akan turunnya hujan. Aqbal wa adbar, datang dan pergi, ya, jadi awan-awan yang berjalan. Wa dakhala wa kharaj, masuk dan keluar. Jadi artinya awan-awan yang bergerak, yang merupakan tanda-tanda akan turun hujan. Bagaimana penyikapan Nabi Muhammad SAW ketika melihat fenomena alam seperti itu yang menunjukkan tanda-tanda akan turunnya hujan? Wa taghayyara aqbala wa adbar, yang datang dan pergi. Wa dakhala wa kharaj, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mulai gelisah pada waktu itu. Beliau masuk dan beliau keluar, ya, dari rumahnya. Wa taghayyar wajhuhu, wajah beliau, ya, berubah raut wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza amtaratis sama, dan ketika ternyata turun hujan, langit menurunkan hujannya, surriya anhu, diangkat darinya. Tadi perasaan cemas yang sempat muncul hilang darinya. Fa'arafathu Aisyah dzalik. Aisyah radhiyallahu anha memahami perubahan sikap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak disebutkan pertanyaan beliau, namun dalam sebagian riwayat Aisyah bertanya. Orang-orang pada bergembira ketika justru menampakkan perasaan cemas, takut-takut, dan kelihatannya tidak bergembira ketika akan turun hujan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Ma adri." Saya tidak tahu. La'allahu kama qala qaum, boleh jadi ya, jadi beliau mengatakan saya tidak tahu, artinya saya ketika melihat itu saya belum tahu apa yang akan terjadi. La'allahu kama qala qaum, boleh jadi yang akan terjadi seperti yang dikatakan oleh satu kaum. Falamma ra'auhu, ketika mereka melihatnya, melihat keadaan yang seperti itu, hujan yang seakan-akan mau turun. Kaum ini maksudnya adalah kaum Nabi Hud, Ad. Falamma ra'auhu, ketika mereka melihatnya, aridan, muncul nampak, mustaqbila awdiyatihim, yang menghadap pada lembah-lembah mereka akan turun hujan. Mereka mengatakan, qalu hadza aridum mumtiruna, ini adalah hujan yang akan turun. Tapi Allah mengatakan, bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha adabun alim. Tapi kata Allah, bukan hujan yang akan turun, tapi yang akan turun adalah masta'jaltum bihi, yaitu apa yang selama ini kalian minta dipercepat, minta untuk diturunkan saja. Apa itu rih? Yaitu angin yang kencang, fi yang sangat pedih. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya kita baca sekalian, lalu kita hubungkan hadisnya. Babun fi rihis saba biddabur. Bab tentang angin as-saba biddabur. Ya, jadi as-saba dan ad-dabur, ya, dua jenis angin ini. Soba, ad-dabur, yang dikatakan soba itu angin timur, ya, yang datang dari arah timur, dan ad-dabur yang datang dari arah barat. Dan biasanya as-soba itu angin yang lembut, dan ad-dabur angin yang kering, yang panas. Hadis yang ke-519, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda, nusirtu bis-saba, aku telah ditolong oleh Allah, maksudnya aku telah ditolong, telah dimenangkan, bis-saba, dengan angin soba. Wa uhlikat Adun, dan sebaliknya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, telah dibinasakan biddabur, dengan angin ad-dabur, ya, angin dabur. Ya, ini khoskan dua hadis yang insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Khos kalian, kita sudah membahas hadis yang lalu yang menunjukkan bagaimana kebutuhan kita akan hujan, ya. Bahkan jika hujan tidak kunjung datang dan tidak ada tanda-tanda akan turun, agama kita mensyariatkan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan minta hujan. Dan ini menunjukkan begitu besarnya kebutuhan kita akan hujan. Berarti hujan adalah rahmat dan nikmat yang selalu ditunggu-tunggu. Namun khos sekalian, ternyata ada suatu hal yang perlu untuk kita pahami dengan baik. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika kita melihat tanda-tanda akan turun hujan, ya, jadi kalau tadi kita melihat hujan tidak ada tanda-tanda akan turun dalam waktu yang sangat lama, maka kita disyariatkan untuk minta agar diturunkan hujan. Namun di sisi yang lain,
ketika ada tanda-tanda hujan akan turun. Apakah dengan itu seketika kita menyambutnya dengan sukacita, kita bersenang-senang, ya, berteriak-teriak dan melakukan hal-hal yang kita inginkan, menunjukkan begitu senangnya kita hujan akan turun? Ternyata ada satu sunnah yang perlu untuk kita pahami dari Nabi kita Muhammad SAW, dan ini sangat penting. Apatah lagi kita di musim hujan saat sekarang ini, yang kita saat sekarang berada di musim penghujan, yang mana musim hujan seperti ini banyak dinanti-nantikan di sebagian kota atau di sebagian daerah atau di sebagian negara-negara yang curah hujannya sangat minim. Kita terhitung alhamdulillah hujan ini datang secara teratur. Namun tidak bisa dipungkiri sebagian tertimpa musibah banjir bandang, angin yang kencang yang menghancurkan rumah-rumah dan yang lainnya, ya. Bahkan di daerah kita saja ini, mungkin sebagian tempat wilayah kita ada angin-angin yang sudah menumbangkan pohon dan mungkin sudah menghancurkan beberapa tempat. Kan itu perlu dipahami sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait dengan keadaan yang seperti ini. Khusus sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjudulkan babnya dalam Sahih Muslim, bab tentang dianjurkannya at-ta'awuz, isti'adzah, ketika melihat rih al-ghaim, angin, mendung, dan setelah itu kalau ternyata yang turun hujan adalah kita bergembira dengannya. Dari mana judul bab yang beliau sebutkan ini? Ini bisa dipahami dari hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama." Adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat makhilah fis sama. Makhilah seperti yang kita sebutkan adalah awan, ya, awan yang mungkin hitam yang menunjukkan akan turun hujan dan bergerak datang dan pergi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam alih-alih beliau bergembira, ternyata Aisyah radhiyallahu anha menangkap ada perubahan ekspresi wajah dari Nabi SAW dan penyikapan beliau. Dan ini khususkan menunjukkan bagaimana pemahaman sempurna dari para sahabat dan terkhusus Aisyah radhiyallahu anha tentang yang dinamakan dengan sunnah, bahwa apa saja yang ada pada Nabi Muhammad SAW hukum asalnya adalah sunnah, sehingga mereka mempelajari sunnah itu bukan cuma sekedar menunggu perintah dari Nabi SAW, menunggu larangan untuk tidak berbuat sesuatu, tapi mereka juga belajar sunnah dengan melihat bagaimana ekspresi wajah dari Nabi SAW, sehingga mereka memahami wajah yang sedih, wajah yang cemas, wajah yang bergembira, tangisan dan canda, senyum, tawa dan seterusnya. Kalau dia bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah satu sunnah yang perlu juga dipraktekkan dan diamalkan sesuai dengan kondisi yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan inilah pemahaman yang benar terhadap sunnah Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita. Dan seandainya ada sesuatu yang tidak tepat atau memang adalah hal yang sifatnya pribadi beliau dan bukan merupakan sunnah, akan diterangkan. Namun selama tidak ada keterangan, maka dia adalah sunnah yang perlu untuk kita ikuti. Khusus sekalian, ini yang menarik perhatian dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau yang selalu mendampingi suaminya, Nabi yang mulia ini, beliau menangkap ada sesuatu yang aneh dari Nabi SAW, yaitu perasaan yang cemas, tidak tenang ketika hujan akan turun.
Ya, padahal mereka tentu saja sangat merindukan, menanti-nantikan turunnya hujan. Namun ketika hujan sudah turun, ternyata beliau senang. Jadi begitu melihat wajah beliau yang agak berubah, maka ada sempat pemikiran yang datang dari Aisyah, jangan-jangan beliau ini tidak suka hujan turun. Karena beliau kelihatannya sangat cemas dan tidak tenang dan ada perasaan takut. Dipahami bahwa mungkin beliau tidak suka hujan turun. Tapi ternyata setelah hujan turun, suriyah anhu, ya. Beliau hilang semula perasaan-perasaan cemasnya, wajah yang tadi agak takut, bahkan nampak wajah yang ceria, senang dengan hujan yang turun. Ini yang tidak dipahami oleh Aisyah. Kalau begitu, kenapa sempat tadi ada perasaan cemas? Padahal kalau hujan turun juga beliau senang. Berarti perasaan cemas tadi itu karena apa? Ya, inilah yang menjadi pertanyaan besar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau tidak mau menyia-nyiakan kesempatan beliau mendampingi suaminya untuk tidak bertanya. Beliau manfaatkan keberadaan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya sunnah ini. Apa gerangan, kenapa tadi begitu kelihatannya takut, sedih, dan setelah hujan turun beliau bergembira. Padahal bukankah tadi itu adalah tanda-tanda hujan akan turun? Kalau tadi sedih, lalu ketika turun hujan kenapa justru berbahagia? Khusus sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini, ya. Beliau mengatakan bahwa kenapa beliau sedih. Dan ini perlu kita praktekkan, inilah sunnah khusus sekalian. Bahwa ketika hujan akan turun, jangan kita segera meluapkan rasa kegembiraan kita, lalu penuh kepercayaan diri pasti hujan akan turun dan kita akan mendapatkan rahmat dan seterusnya. Belum tentu. Kita harus memunculkan perasaan kekhawatiran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita kisah-kisah orang-orang terdahulu. Dan ternyata di antara kisah-kisah orang terdahulu ada kisah orang-orang yang justru diazab oleh Allah disebabkan hujan guntur dan angin topan. Di antaranya adalah kaum Ad, kaum Ad. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf. Di ayat-ayat ke-20-an, ya. 22 dan seterusnya, ya. Mereka itu seperti kata Allah, falamma ra'auhu, ketika mereka melihat hujan, falamma ra'auhu 'aridan, muncul mustaqbil audiyatihim, menghadap pada lembah-lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna, ya, mereka langsung berkesimpulan ini hujan akan turun. Ya, seperti kita biasa, kalau kita lihat sudah ada tanda-tanda hujan, langsung kita bergembira, kita bilang memastikan hujan akan turun, kita akan mendapatkan limpahan rahmat, ya. Hadza 'aridun mumtiruna. Tapi apa kata Allah? Bal huwa masta'jaltum bih, bahkan dia adalah sesuatu yang kamu minta dipercepat. Apa itu? Azab, ya. Kenapa azab, kawan sekalian? Karena memang orang Ad memang minta disiksa. Mereka menantang Nabi Hud ketika Nabi Hud mendakwai mereka. Mereka bilang, qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Mereka bilang, apakah kamu ini kerjanya, wahai Nabi Hud, untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Jadi kamu, wahai Hud, datang ini cuma mau merubah kepercayaan dan agama kami, dan kami tidak mempercayai janji-janji Anda dan ancaman-ancaman Anda. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Dan kalau memang betul janjimu, begitu betul ancamanmu bahwa kalau kita tidak mau mengikuti ajaranmu kami akan disiksa, fa'tina, datangkanlah saja seperti apa yang kamu janjikan, kalau kamu betul perkataanmu. Itu tantangan mereka, ya. Dan biasa begitu, ikhwas sekalian. Ada biasa manusia, Allahul musta'an, ketika dinasihati dengan cara yang baik untuk keselamatan dirinya, dinasihati lalu
motivasi untuk beramal kebaikan agar bisa masuk surga, dan diingatkan dari bahaya-bahaya dosa yang bisa saja ujung-ujungnya adalah neraka. Dan disebutkan bagaimana siksa neraka yang begitu dahsyat, yang begitu mengerikan. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ngeri, bahkan mengatakan, coba turunkan saja, saya akan siap, ya. Atau saya tidak percaya dengan apa-apa yang kamu sebutkan. Fatina bima ta'iduna. Nabi Hud alaihissalam, beliau mengatakan qala innamal ilmu indallah. Ilmu tentang kapan datang siksa itu dari Allah, saya tidak bisa memastikan. Ya, beliau, dan ini sikap seorang dai ikhwas sekalian. Kan biasa kita mendakwahkan sesuatu, lalu dikatakan kamu yang betul, coba datangkan. Kita tidak bisa. Ya, kita cuma bisa menyebutkan bahwa dikhawatirkan dan boleh jadi Allah akan menyiksa kalian. Kapan itu kita tidak akan bisa memastikan. Ya. Kita tidak bisa kecuali kita menyampaikan apa yang diperintahkan kepada kami. Ya, uballighukum ma ursiltu ilaihi. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang memang disampaikan kepadaku. Ya. Inni arakum qauman tajhalun. Saya ini melihat kalian adalah orang-orang jahiliyah, jahil, tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan. Itu sudah diingatkan oleh Nabi Hud, tapi mereka mengabaikan peringatan tersebut. Dan mereka lupa ketika mereka melihat fenomena alam, tanda-tanda hujan akan turun. Inilah ayatnya. Falamma ra'au, ketika mereka melihat hujan akan turun, aridan mustaqbil audiyatihim, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka bilang inilah hujan yang akan turun untuk membasahi bumi kami dan memberikan rahmat kepada kami. Tapi Allah menjawab, bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, dan dia akan menghancurkan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fala yura illa masakinuhum, ya. Dan tidak ada lagi tersisa kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Adapun mereka-mereka dan semua yang ada, maka semuanya hancur berantakan. Jadi khusus sekalian, ternyata inilah tentara-tentara Allah yang kadang tidak dipahami oleh sebagian manusia, bahwa hujan yang tadinya memang asalnya merupakan rahmat bisa dia menjadi siksa yang membinasakan. Ya, kan itulah hadis ini menjelaskan kepada kita perlu untuk selalu mengedepankan rasa khauf, bahwa kita harus memahami bahwa setiap nikmat ada juga ancaman fitnahnya di situ. Dan inilah yang bisa dipahami khoskan kenapa sebagian salaf ketika mendapatkan nikmat berupa harta, kan kalau kita lihat harta ini ada satu nikmat, kenapa sebagian mereka, walaupun bukan berarti mereka menolak nikmat Allah, tapi ketika mendapatkan harta itu mereka menyimpan atau menyisakan pada hati mereka juga rasa cemas dan takut. Kenapa mereka tidak senang 100%? Mereka menerima harta yang halal tentunya, tapi mereka juga menyimpan rasa cemas dan takut, karena mereka tahu bahwasanya nikmat ini boleh jadi di dalamnya ada cobaan, fitnah. Kan itu mereka berhati-hati. Ya, sama dengan ini. Ketika mereka melihat fenomena hujan akan turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rasa cemas, takut, ya. Dan nanti setelah turun hujan dan alhamdulillah ternyata bukan siksa sebagaimana yang dikhawatirkan, maka beliau langsung bergembira. Ya, kan itu khusus sekalian, ini sunnahnya, ya. Sunnah ketika ada guntur, mendung, lalu apalagi kalau disertai dengan angin-angin yang kencang, kita perlu berdoa kepada Allah, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat ilaih. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang ada padanya dan kebaikan apa yang diutus dengannya. Wa'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat ilaih. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, bahayanya, dan bahaya apa yang di dalamnya dan apa-apa yang diutus dengannya. Jangan-jangan
diutus bersama angin itu adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kita perlu berhati-hati. Ada dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan, dia entah menjadi rahmat atau menjadi nikmah adab. Dan kau sekalian, dan inilah juga kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau hujan sudah turun, beliau mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Kami sudah mendapatkan hujan disebabkan keutamaan yang datang dari Allah dan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua itu menegaskan bagaimana hujan, angin dan semacamnya bisa dua kemungkinannya, entah sebagai nikmat atau sebagai azab. Beliau mengatakan nusirtu bis soba, saya telah ditolong oleh as-soba, sebagaimana Ad telah disiksa dengan debur. Ini dua nama angin ini. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditolong dengan angin sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin. Kapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditolong dengan angin? Dalam peristiwa apa ini? Peristiwa Al-Ahzab. Ya, peristiwa Al-Ahzab. Yang kita tahu khusus sekalian, di antara perang yang besar yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah perang Al-Ahzab. Allah namakan dengan perang Al-Ahzab. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW di Madinah dikepung oleh penduduk Madinah dan kaum yang datang dari luar Madinah. Dari luar Madinah ada musyrikin Quraisy. Dari penduduk Madinah Yahudi siap bersekutu dengan Quraisy Mekah. Dan juga ada munafiqun. Ini paling tidak tiga kekuatan ini. Ya, dan di samping sekutu-sekutu yang lain. Al-Ahzab, mereka berkumpul untuk menghancurkan umat Islam. Dan ini pertempuran yang cukup berat dan juga dinamakan dengan Khandaq, ya, karena waktu itu Nabi kita SAW memikirkan strategi yang lain yang bisa melumpuhkan kekuatan musuh. Lalu muncullah taktik strategi usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beberapa hari begitu sulit perjuangan, lalu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha. Ini ketika ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, id ja'atkum junud, ketika datang kepada kalian musuh-musuh, pasukan-pasukan yang banyak. Tapi apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengutus pada mereka riha, yaitu angin, wa junudan lam tarawha, dan ada juga tentara-tentara yang tidak kalian lihat, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud dari nusirtu bis soba. Dan inilah, lihatlah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam ini dan menjadikan dia sahabat-sahabat bagi orang-orang beriman yang tunduk dan taat kepada Allah. Dan sebaliknya, angin-angin juga bisa menjadi penyebab bencana bagi mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah. Wa uhlikat 'adun bid-dabur, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan 'Ad juga dengan angin, ya. Jadi apa yang membedakan angin satu dan angin kedua? Pembedaannya atau bedanya adalah penyikapan hamba tersebut. Air dikuaskan adalah nikmat. Tapi kalau kita tidak bersahabat dengan dia dan kita tidak taat kepada pemiliknya, maka air mungkin akan menenggelamkan kita, menghancurkan kita, sebagaimana yang ada pada Fir'aun, sebagaimana ada yang pada kaum dari Nabi Nuh. Sebagaimana angin juga, angin telah memenangkan pasukan kaum muslimin menghadapi Al-Ahzab, dan angin juga yang menghancurkan kaum Ad, ya, ketika mereka membangkang dari nabinya Nabi Hud alaihi salam. Dan ini sekalian hal yang perlu untuk kita ingatkan, ya, utamanya fenomena banyaknya orang-orang yang tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang terkesan mengancam, ya, mengancam kapan diturunkan siksa, ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau ini memang ada kaitannya dengan maksiat, kenapa justru negeri-negeri yang kalian katakan negeri kafir atau tempat-tempat yang maksiat justru tidak diturunkan kepadanya siksaan-siksaan tersebut? Bahkan kadang terkena kepada tempat-tempat yang dihuni oleh beberapa kaum muslimin, sehingga mereka menafikan, ya, bahwa
kadang alam ini Allah Subhanahu wa taala hukum, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk menjadi musibah bagi hamba-hamba Allah, itu teguran kepada mereka. Paling khususkan tentu saja semua ada hikmahnya, yang semua ada hikmahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memang telah mengkhususkan umat ini untuk tidak langsung dihancurkan, ya, tidak sama dengan umat-umat yang lain, ya, seperti kaum Ad, ya, dan kaum Samud, ya, kaum Madian, dan kaumnya Nabi Lot, dan kaum-kaum yang lain. Mereka dihancurkan ketika mereka semuanya sudah sampai pada batas kemaksiatan dan kekufuran mereka, dihancurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan sekaligus, walaupun mereka menantang kadang, ya. Dan itu Allah sebutkan, wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw itina bi'adzabin alim. Ya, dulu mereka mengatakan, ya Allah, kalau ini betul, ya, sampai mereka bilang kepada Allah, kalau ini betul seperti yang diancamkan, maka turunkan saja hujan dari atas langit sebagai siksa bagi kami, atau ada pedih yang lainnya. Jadi mereka menantang, tapi Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa sekaligus umat ini, umat yang belakangan ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi tidak sama dengan nabi-nabi yang lain yang disiksa dan disaksikan sendiri penyiksaannya oleh nabi-nabi mereka sendiri. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak dihabiskan umatnya walaupun membangkang ketika beliau masih hidup. Dan setelah beliau wafat, keberadaan orang-orang yang selalu beristighfar itulah yang menunda adab Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita sombong dengan kemaksiatan kita, jangan kita merasa aman dengan kemaksiatan kita. Seandainya Allah pun menunda, maka boleh jadi itu istidraj, waliyadzubillah, kita dibiarkan terus bermaksiat agar nanti lebih banyak siksa Allah yang diturunkan kepada kita. Atau seharusnya kita tahu diri bahwa kita dengan berbagai macam kemaksiatan kita tapi nampaknya masih aman, mungkin karena di sana ada hamba-hamba Allah yang soleh, yang selalu beristighfar kepada Allah dan selalu mengadakan perbaikan, sehingga siksa ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi itu adalah juga sebagai aba-aba untuk kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali khas sekalian beberapa hal yang perlu dipahami dari hadis ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.